teman-teman, balik lagi sama Farhan di Urban House ID. Di Urban House ID kita akan sharing info-info tentang properti yang mana bisa kalian jadi referensi untuk menentukan hunian yang pas. Nah teman-teman, sekarang hari ini gue udah ada di daerah Bekasi. Kayaknya tuh kesini effort banget ya, ngelewatin sawah, ngelewatin jalan kecil, ngelewatin kayak perkampungan warga gitu. Belum lagi jalanan Jakarta Bekasi yang emang udah macet. Tapi dari effort itu kita pengen sharing info ke kalian. Ada satu perumahan di Tambun yang menurut kita itu worth it untuk kalian jadikan referensi pilihan properti buat kalian nih gitu. Nah, di belakang gue udah ada satu unit dari Britania Bekasi. Unit ini ukurannya 36 meter persegi untuk luas bangunan dan 66 meter persegi untuk luas tanah. Di depan ini lebarnya untuk rumahnya sendiri itu ada 6 meter ya. 6 meter yang dibagi menjadi dua. Sebelah sini untuk taman dan sebelah sini untuk carport atau kendaraan pribadi kalian. Di taman ini ada 3 meter kali 3 meter nih kayaknya teman-teman. Kalau untuk rumah contoh unit yang di dalam ini tuh udah dibikin rapi ya. Udah ada pepohonannya dan ditambah-tambah bunga gitu. Dan kemudian ada satu pohon di sini. Setiap kalian membeli satu rumah ini akan mendapatkan satu pohon per customer. Nah, untuk yang kedua adalah carport, teman-teman. Carportnya ini agak unik ya karena dia tidak memakai semuanya itu semen, tapi dipadu-padankan dengan ada rumput gajah di sini. Jadi di sini ada semen dulu dan terus ini udah ada dikasih tali airnya ya. Jadi kalau kalian nyuci mobil atau nyuci motor itu airnya bisa langsung ke bawah dan ke selokan. Untuk carport ini sendiri sih ini cukup ya untuk satu mobil dan satu motor. Untuk fasadnya, ini fasadnya agak unik ya. Ini kan kita lihat nih, warnanya tuh cukup mencolok gitu ya. Dan mana gue dapat informasi juga dari marketingnya Britania Bekasi, ini tuh ngambil idenya dari Notting Hill di London. Nantinya akan ada per 5 rumah itu yang punya warna-warninya ngikutin dengan si Notting Hill itu. Idenya dari situ. Dan fasadnya tuh rumah kekinian zaman sekarang ya. Dilihat dari ini kayak ada tali airnya nih teman-teman. Tapi dia agak tebal sekitar 3 sentian untuk kasih dimensi sampai atas. Gue penasaran untuk lihat ke dalam. Ayo. Wih. Teman-teman, gue udah di dalam satu unit contoh. Meskipun ini rumahnya juga mungkin tidak terlalu luas ya, tapi kesannya ketika udah di dalam itu dengan desain interior yang udah dibikin dari tim developernya, ini tuh berasanya luas dan homey gitu ya. Dari ruang tengah ini udah ada satu ruang tengah di situ dan ini mereka jadikan dapur. Udah ada satu rak kabinet warna putih dan ini selaras banget. Bikinnya L, memanfaatkan ruang, dan kemudian si kitchen setnya juga L. Ini materialnya premium banget nih, pakai kompor tanam. Kemudian ini ada sink untuk cuci piringnya juga udah yang model premium dengan ininya dalam juga. Kemudian ini ada laci-lacinya, ya kalau buat kitchen setnya itu oke lah gitu ya. Terus di sini ada satu buah meja makan. Di sini ada satu ruangan yang bisa dijadikan ruang tamu atau ruang tempat nonton TV. Nah, ya family time mungkin kebanyakan akan ada di sini. Yang menarik adalah desain interiornya ngakalin supaya ruangan ini tuh terlihat luas. Mereka kasih modul-modul kaca, tapi dipadu-padankan dengan ornamen kayu. Nah, di sini juga ada modul bracket untuk
TV. Di belakangnya itu nggak diflatin kayak dikasih tembok aja, tapi dia dikasih modul kayu seperti ini. Wih, ini master bedroom ini. Ruangannya kayaknya 3x3 meter ya. Dan ini tuh kayaknya yang dimasukin ke sini adalah queen size kayaknya, bukan king. Tapi sama desain interiornya diakalin nih. Jadi dipakai modul besar seperti ini untuk kasih ruang ke kalian. Misalnya pengen punya ini juga, itu banyak tempat penyimpanan di bawah. Kalian bisa naruh sepatu atau barang-barang yang lain. Di sini ada satu lemari besar, dan ini model zaman sekarang banget. Ada kayu dan dia punya pintu geser dari kaca gitu. Ini kita tahan. Nah ini sekarang gue ada di ruang kamar anak nih kayaknya teman-teman. Nah ini dibikin bunk bed sama desain interiornya, tapi di bawahnya tidak ditaruh kasur gitu. Ini tempat main. Jadi karena ruangannya tidak terlalu besar, jadi anak-anak itu masih masih perlu tempat main kan, dan ini udah dibikin ini. Jadi mereka bisa tidur di atas dan mainnya ada di bawah. Nggak perlu main-main jauh-jauh lagi, jadi mereka udah punya space-nya sendiri. Ini ada jendela nih, jendelanya cukup besar dan menghadap ke taman belakang. Ada taman kecil di belakang. Oke, ini ada kamar mandi satu, tapi dia punya ceiling yang tinggi banget. Kamar mandinya ini manis banget menurut gua. Dia dikasih ornamen-ornamen keramik yang warnanya tuh stand out ya. Biasanya kalau untuk keramik sih mungkin nggak akan jauh beda gitu ya sama yang rumah asli, tapi nanti kita lihat. Untuk yang di sini dia udah pakai sanitasi yang premium juga ya. Ini kayaknya Toto deh, atau mungkin setaranya. Di tamannya ada satu pintu. Kalau di pintu ini dia pakai kaca. Kita lihat ya, yang aslinya gimana. Nah, ini setelah masuk ke sini, kita ada di satu taman kecil yang belum sempat gue lihat tadi adalah dimana kita pengen nyuci baju misalnya gitu ya, pengen naruh laundry atau jemur pakaian, mungkin ini bisa difungsikan. Nah, kita lihat juga di atasnya, di unit contoh ini sebenarnya dia tuh udah dikasih kanopi ya. Kayak ada kaca transparan gitu di atas. Gue penasaran untuk coba lihat rumahnya yang asli. Kita lihat apa sih perbedaannya gitu ya. Yuk langsung lihat rumahnya di sebelah. Nah teman-teman, sekarang gue udah ada di satu unitnya. Sebenarnya rumahnya sebelahan gitu ya. Itu ada rumah contoh dan ini rumah yang dibikin sama pengembangnya untuk kalian melihat juga sebenarnya jadinya akan kayak apa sih. Jadi kita bisa lihat nih. Bisa review juga sekalian. Di depan gue ini udah ada satu taman. Tamannya sama kayak yang di situ, tapi ini karena rumah standar dan infonya dari tim marketingnya nanti memang tidak ada taman. Jadi ini memang akan ditumbuhi sama rumput aja, tapi tetap akan ada satu pohon. Untuk carportnya bisa dilihat juga di sini spesifikasinya sama persis. Ada semen dan dipadu-padankan dengan rumput hijau. Ini pintunya lumayan rigid ya, apalagi pegangan pintunya itu bagus, dia punya desain yang premium dan pintunya itu nggak flat, jadi dikasih dimensi ada kayu-kayu. Ini adalah ruangan utamanya yang tadi di rumah contoh itu dibagi dua, yaitu ini adalah living space untuk family mau nonton TV atau menerima tamu gitu ya. Nah ini yang tadi adalah area dapur di belakangnya. Area dapur ini ternyata ada perbedaan teman-teman. Sebelumnya dapurnya di dalam, tapi ternyata unit aslinya itu punya dapur di luar. Untuk detail keramik masih sama, dia masih pakai keramik granit 40x40 sama dengan yang di rumah contoh. Ukurannya semuanya tuh sekitar 4 meter kali ya, 4 meter kali 3 meter. Kita
coba lihat ke kamar master bedroomnya. Kamar master bedroomnya ini ukuran 3x3 ya teman-teman. Tapi sayangnya mungkin dia belum dikasih soket AC. Kalau kalian pengen masang AC di rumah ini harus dibikin sendiri. Oke, ini kita lanjut lagi ke kamar anak. Spesifikasinya sama dengan kamar yang master bedroom, tapi luasnya sedikit berbeda. Ini kayaknya 3 meter dikali 2,5. Lebih kecil sedikit dari yang master bedroom. Dia nggak punya jendela yang tadi yang di samping, karena ini bukan unit hook ya. Jadi kita bisa langsung tahu juga, oh ini nggak ada gitu. Tapi dia punya satu jendela yang sama yang menghadap ke taman, dan ini masih bisa tetap dibuka 90 derajat. Jadi angin tuh masih enak banget buat masuk ke sini. Di sini area dapur yang menyatu dengan taman. Tapi sebenarnya info dari tim marketing juga nanti akan dikasihnya tuh lebih ke rumput aja. Dan ini adalah satu space untuk dapur. Dapurnya dapur kotor sih. Yes, nggak sia-sia nih tim Urban House ID jauh pergi ke Tambun. Ternyata kualitas propertinya oke nih teman-teman. Kesimpulan gue buat rumah luas tanah 36 dan luas bangunan 66 meter persegi ini adalah rumah yang cocok buat kamu-kamu yang cari rumah pertama. Untuk yang tanya harganya berapa, rumah ini menurut gue punya harga yang menarik banget sih. Karena untuk cash kerasnya masih di bawah 300 juta. Tersedia juga kalau kalian mau cash bertahap atau KPR. Anyway, di Britania Bekasi ini juga ternyata ada beberapa pilihan rumah lain dengan luas yang berbeda tentunya. Seperti tipe 4272 atau 6966, itu yang 2 tingkat. Tapi karena show unitnya belum dibangun, jadi kita belum bisa kasih lihat ke kalian sekarang nih. Sebagai info tambahan yang mungkin bikin kalian makin tertarik adalah Britania Bekasi ini punya akses lokasi yang cukup strategis. Emang sih ini di Tambun, tapi cukup 20 menit aja naik motor, kalian udah sampai ke stasiun kereta Tambun. Dan yang bikin orang banyak tertarik adalah lokasinya nggak terlalu jauh dari proyek Jalan Tol Jor 2 yang sekarang sudah dalam tahap pembangunan dan diproyeksikan akan siap di awal tahun 2021. Oh ya, bagi kalian yang berminat di perumahan Britania Bekasi ini, kayaknya kalian harus bergegas karena info yang kami dapat sudah hampir 80% unit rumah di sini itu statusnya sudah terbooking. Menandakan bahwa banyak orang yang tertarik dengan perumahan ini. Nggak berlebihan juga kan kalau gue bilang mungkin Britania Bekasi ini adalah salah satu perumahan yang paling laku saat pandemi. Gue dengar-dengar sih mereka ada rencana untuk memperluas lahan dan membangun lebih banyak klaster. Tapi tunggu info pastinya aja nanti ya. Sok atuh buat yang penasaran mau lihat show unitnya atau mau langsung DP rumahnya, langsung hubungin aja kontak marketing Britania Bekasi di kolom deskripsi.